sangkar yang lebih kecil supaya tidak terlalu banyak gerak. Karena ketika pikat ranting itu banyak sonos aktif, yang di samping-sampingnya itu ada pulutnya teman-teman. Jadi itu nanti senjata makan tuan, sehingga untuk sangkar-sangkar untuk pikat ranting itu disetting untuk sangkarnya tidak terlalu besar, karena supaya terbiasa untuk tidak terlalu banyak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ini dia sangkar layang dimensi 30 cm. 30 cm itu dihitung dari sini teman-teman ya. Dari lebar ujung papan sini sampai sini nih 30 cm teman-teman ya. Nah, kalau untuk atasnya kita belum pernah ukur ya, kan ini kan ya sekitar 1 jengkal teman-teman ya, perkiraan segitu ya. Jadi ini dikhususkan untuk burung perkutut teman-teman ya. Adapun kalau untuk tekukur yang pasti ini press. Nah, kalau masalah ukuran itu selera teman-teman ya. Ada yang kalau arah-arah Palembang itu dia suka untuk sangkar layang yang ukurannya memang kecil seperti ini untuk tekukur teman-teman ya. Bukan untuk perkutut, karena biasanya di situ kan pikatnya pikat ranting. Jadi kalau di situ mau mikat itu nggak bawa catok teman-teman. Jadi bawanya seperti ini. Ini langsung dibawa ke lahan seperti itu teman-teman ya. Jadi itu setiap wilayah itu selera teman-teman ya. Kalau ada yang tanya, Mas standarnya untuk tekukur itu ukurannya berapa? Nah itu tergantung dari wilayah teman-teman ya. Ya kalau saya pribadi sendiri itu standar ya di 45 cm 50 cm. Jadi untuk burung itu lebih leluasa. Cuman kan ada yang memang sebagian beranggapan bahwa untuk pikat-pikat ranting dia tidak membutuhkan sangkar layang yang terlalu besar teman-teman. Karena biar cepet jinak. Nanti kan kalau untuk pikat ranting dia kan diikat di pohon, di ranting teman-teman ya. Jadi bisa cepat menyesuaikan supaya burung itu nggak gampang gelapan. Makanya dibikinkan untuk sangkar yang lebih kecil seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kecil seperti ini ikatannya juga pun pendek. Jadi sini cepuk, mungkin sisa badannya itu sedikit, sehingga dia itu lebih dibiasakan ya. Lebih jelasnya dibiasakan sangkar yang lebih kecil supaya tidak terlalu banyak gerak. Karena ketika pikat ranting itu banyak sonos aktif, yang di samping-sampingnya itu ada pulutnya teman-teman. Jadi itu nanti senjata makan tuan, sehingga untuk sangkar-sangkar untuk pikat ranting itu disetting untuk sangkarnya tidak terlalu besar, karena supaya terbiasa untuk tidak terlalu banyak gerak ya ketika nanti diikat di ranting ya. Jadi hanya press untuk badannya saja. Jadi kan banyak yang tanya untuk standarnya berapa, sangkar layang tekukur itu bagusnya seperti apa gitu. Nah, saya kembalikan lagi itu sesuai dengan selera masing-masing teman-teman ya, nggak sama ya. Ada yang memang suka ukurannya jumbo besar, ada yang memang kan ada yang penguku, ada yang ya macam-macam namanya burung tekukur. Itu kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter burungnya. Dan setiap sangkar itu ada fungsinya sendiri-sendiri teman-teman ya. Kalau dia yang full penguku, mungkin dari tangkringannya dia nggak tinggi semua, nggak. Jadi hanya menggunduk di bagian tengah saja, kemudian sininya lempes, ataupun hanya gundukan saja di sebelah sini. Itu biasanya untuk burung-burung yang aktif teman-teman ya, ataupun yang full penguku, karena dia aktif muter-muter terus. Ada yang memang dia tidak biasa saja, jadi itu basic tangkringannya lurus saja, lurus. Jadi tengahnya tidak menggunduk teman-teman ya. Itu karena dia burungnya ya normal saja, nggak terlalu muter-muter gitu. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri teman-teman ya. Nah kalau ini sebenarnya dibasikan untuk sangkar layang perkutut teman-teman ya. Kalau ada yang bilang bisa untuk tekuk, tidak bisa, karena paling banyak untuk pengiriman sangkar tekukur ini kalau di Palembang dipakainya untuk tekukur hari ini nih teman-teman ya. Pengiriman ke Palembang ini ada sekitar 5 sangkar layang untuk yang dimensi 30 cm. Nah, ini bukan untuk perkutut teman-teman, untuk tekukur, karena setiap wilayah itu beda-beda untuk seleranya teman-teman ya. Mungkin kalau arah Padang, kemudian Jambi, Medan, Riau itu sukanya yang besar-besar teman-teman ya. Ada yang bahkan sampai yang dimensinya itu 70 cm teman-teman ya. Memang sendiri-sendiri setiap daerah, kemudian mereka juga bisa melihat dari karakter burungnya, sehingga pesannya itu sesuai dengan karakter burungnya, seperti itu teman-teman ya. Ya ini hanya sekedar edukasi saja teman-teman ya, sepengetahuan saja,
sepengetahuan saya saja teman-teman ya. Barangkali di luar ada yang lebih paham dari saya. Ini hanya sekedar edukasi kecil saja dari saya. Nah, jadi kalau untuk ini, kalau saya sendiri sebenarnya ya itu tadi saya buat untuk sangkar perkutut teman-teman ya. Kalau untuk perkutut ini pas teman-teman ya. Kalau untuk kutilang bisa nggak untuk kutilang? Kalau untuk kutilang tangkringannya ini biasanya lebih tinggi teman-teman. Tangkringannya lebih tinggi karena kutilang itu aktif. Jadi biasanya kalau sangkar kutilang untuk tinggi ininya itu bisa sampai 8 cm, 10 cm karena dia harus tinggi. Berbeda sama burung-burung anggungan. Jadi bisa atau tidak ya sebenarnya bisa-bisa saja. Bisa saja teman-teman. Cuman dia lebih bagusnya kalau untuk kutilang memang tangkringannya lebih tinggi. Cuman kalau dipakai untuk kutilang ya bisa-bisa saja teman-teman ya. Nah, kalau kutilang kan dia kan jarang untuk turun ke bawah sehingga dibuatlah tangkringan itu lebih tinggi. Berbeda sama untuk burung-burung perkutut, memang dia kalau cari makan turun ke bawah. Beda sama burung kutilang, dia kan pemakan buah, untuk turun ke tanah itu jarang. Sehingga dibuatkan tangkringan yang lebih tinggi. Itu logikanya seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk burung-burung anggungan, dia kan biji-bijian. Cari makanannya itu lebih di tanah teman-teman ya, di bawah ya, sering jalan bahasa itunya itu ngasin ya. Jadi makanin pasir-pasir itu loh, untuk ngasin itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kakinya itu sering napak ke tanah, berbeda dengan burung-burung kicau seperti burung kutilang teman-teman ya. Dia lebih senangnya nangkring di atas, makanya dibuatkan tangkringan di atas karena dia jarang turun untuk ke lantainya seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering tanya ini bisa untuk kutilang atau tidak, ini bisa untuk tekukur atau tidak. Saya sudah jelaskan dari awal. Mungkin yang menyimak video ini dari awal ya paham untuk semuanya. Jadi nanti ketika beli tidak terlalu banyak pertanyaan, ini untuk kutilang, ini untuk tekukur, ini untuk perkutut, itu sangkarnya bagaimana. Saya sudah jelaskan di video ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Nusantara, Om Swastiastu.